Jadi untuk beliau bernama Abdul Majid. Kalau Majid itu sendiri artinya mulia ya, harapannya mulia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya di podcast Pondok Al-Quran Al-Majidiyah TV episode pertama. Oke, apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman semua di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi COVID-19 nih. Nah, teman-teman harus berdoa semoga kita diberi kesehatan dan semoga Allah meredakan dengan cepat pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, semua jangan lupa untuk menerapkan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, pada episode podcast pertama ini kita akan membahas tentang historical Pondok Al-Quran Al-Majidiyah. Alhamdulillah saat ini telah bergabung bersama kita salah satu ustadz yang sangat famous dan terkenal se-antero Pondok Al-Quran Al-Majidiyah. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Haji Muhammad Reza Zuhri ST. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Al-Quran Al-Majidiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah baik, tapi nggak sampai famous ya. Gak apa-apa Ustadz, di sini biar kita lagi Ustadz. Di sini Ustadz Nema mau bertanya nih Ustadz tentang historical dari Pondok Al-Quran Al-Majidiyah Ustadz. Jadi sini Ustadz kita ingin berbagi sharing sama teman-teman di rumah Ustadz biar teman-teman bisa tahu kayak mana tentang historical Pondok Al-Quran Al-Majidiyah Ustadz. Boleh Ustadz kan Ustadz? Boleh. Di sini Ustadz Nema ingin bertanya nih Ustadz. Di sini apa yang menjadi dasar dari pemilihan nama Al-Majidiyah gitu Ustadz? Ini pertanyaannya langsung saya jawab, ini terlalu panjang kalau diceritain ini. Kalau di film India ini mungkin sampai banyak episode ini. Jadi ya singkat saja, sebenarnya Al-Majidiyah ini diambil dari bahasa Al-Qur'annya. Majid itu artinya adalah mulia. Lalu kalau diambil lebih dalam lagi, ini sejarah panjang sekali. Diawali dari seorang tokoh sejarah atau tokoh pengusaha di bidang pertanian, yaitu Buya Haji Muhammad Bakir Majid. Diambil Majid ini adalah nama orang tua beliau. Jadi orang tua beliau bernama Abdul Majid. Kalau Majid itu sendiri artinya mulia ya. Harapannya mulia itu mulia santrinya tamat dari Al-Majidiyah ini semoga menjadi santri-santri yang baik, yang cerdas-cerdas, sehingga dapat menjadi santri yang berakhlak karimah. Itulah dia. Jadi itu nama dari Al-Majidiyah itu diambil dari orang tuanya siapa tadi Buya kan? Buya. Oh iya Ustaz. Jadi Ustaz, kenapa para pendiri itu tadi mendirikan Pondok Al-Quran Al-Majidiyah ini Ustaz? Ini sebenarnya kalau Buya ini seorang pengusaha ya, udah cukup banyak harta. Kalau cerita beliau, dia ini mempunyai kebun sawit ini ratusan hektar, lalu punya hotel. Tetapi dia untuk dunia ini dia tidak ada yang namanya pendidikan untuk ulama, untuk umat, tidak ada. Maka dibuatlah di sini untuk pengabdian dia terhadap dunia pendidikan, maka dibuatlah suatu pendidikan agama yang berbasis itu antara kurikulum pondok gontor dengan kurikulum modern sekarang ini, yaitu pendidikan umumnya. Jadi 50-50 ya, dari umum 50% dan juga kita ambil untuk gontornya juga, yaitu pelajaran agamanya 50%. Jadi jangan takut kalau saya
pondok pesantren itu anak santrinya kuno ya kayak. Iya Kak Ustaz. Jadi teman-teman yang tahu kan, jadi nama Pondok Al-Quran Al-Majidah itu diambil dari orang tuanya Buya, yakni Bakhir Majid. Jadi berdirinya Pondok Al-Quran Al-Majidah itu kapan Ustaz? Kalau berdiri itu tahun 1992. Jadi letaknya itu di Desa Botren, dari Bagan Batu itu kurang lebih 30 km. Historinya terlalu panjang. Dari tahun 92 kita berada di Botren. Tentunya banyak sekali tantangan, halangan, rintangannya itu pindah ke Bagan Batu, sampailah bosnya Pondok Al-Quran itu seperti ini. Pondok Al-Quran ini sudah fasilitasnya sudah diketahui. Mungkin yang tadinya Pondok Al-Quran Al-Majidiyah ini mulai dari 2 hektar ya. 2 hektar lahannya, sekarang alhamdulillah sudah luas kurang lebih 12 hektar. Jadi santri awalnya itu hanya ada 30. Masya Allah, 30. Ya. Beda sama sekarang gitu. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai 680 santri. Masya Allah, berkembangnya cepat ya. Cepat sekali. Jadi dari sini, ternyata dari perkembangan pondok dari tahun 92 sampai 2021 nih ya. Ini insya Allah tanggal 24 bulan 2 itu adalah hari mulainya Pondok Al-Quran Al-Majidiyah itu belajar. Yang tadinya tahun 92 itu 60 orang, 30 orang. Itu kelasnya hanya gedek. Ya gedek dindingnya, atapnya atap nipa. Dan sekarang ini tidak ada yang gede, semuanya beton. Alhamdulillah. Dari fasilitas ini ternyata kita dipercaya sama teman-teman Rokan Hilir ini, ada 22 pondok pesantren. Mereka mempercayakan bosnya Hari Santri Nasional ini layak diadakan di Al-Majidiyah. Masya Allah. Setelah itu sebelumnya juga kita mengadakan musabaqah tilawatil Quran sudah yang keempat kali per 2 tahun sekali. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu siapa saja antar pondok pesantren, mulai dari Jambi, Riau, Sumatera Utara, bahkan Aceh sendiri, 4 provinsi. Yang kita adakan pada saat itu kurang lebih 3 hari 3 malam. Santri pada saat itu mungkin ada 2.000. Ya itu lagi sibuk-sibuk. Ternyata ya inilah keberkahan Pondok Al-Quran Al-Majidiyah saat ini. Jadi karena infrastrukturnya lengkap itu sering dilakukan oleh pemerintah ya Sat? Iya. Jadi kepercayaan yang paling utama itu adalah kepercayaan oleh santri, bosnya anaknya dididik di Pondok Al-Quran Al-Majidiyah, lalu percaya juga selain dididik, dari kepercayaan ini ternyata ada juga mulai dari TK, SD, bahkan menjadi ustazah ada di sini, sampai dia menikah ada di sini semuanya. Alhamdulillah kepercayaan ini, amanah ini harus kami jaga. Inilah. Masya Allah, karena Majidiyah dipandang oleh pemerintah sampai jadi tuan rumah. Kalau hari santri jadi tuan rumah di desa. Tuan rumah. Kita sudah mengadakan, insya Allah kemarin baru sekali. Ini menyusul lagi di tahun 2022 ini nanti masih, kalau pandangan normal, posisi normal, kita insya Allah kedatangan tamu dari 22 pesantren, kurang lebih 2.000 santri dari luar. Nah, jadi teman-teman ini tahu nih kan, jadi pertama kali Majidiyah didirikan itu tahun 1992 ya Sat ya? Iya. Itu pertama kali dibangun di Botren teman-teman. Itu pembangunan pertama awalnya itu sangat minim kan, berbeda sekarang sama yang sekarang yang dia ada Bagan Batu ini. Sekarang yang dia Bagan Batu
santri TK, SD, dari semua lab-lab pun lengkap ya, alhamdulillah ya kan Ustaz ya. Jadi Ustaz, kira-kira siapa Ustaz atau Ustazah yang pertama kali ngajar di sini Ustaz? Alhamdulillah dengan kepercayaan dari wali santri dapat menimbulkan suatu silaturahmi yang amat sangat baik sekali. Mulai kita kerjasama dengan Gontor pada saat itu dikirim seorang guru dari Gontor, dan lama-kelamaan kita kerjasama dengan pondok pesantren As-Salam. Pertama kali Ustadz yang pertama kali ini adalah Ustadz Abdul Basit. Ternyata Ustadz Abdul Basit ini tamat dari As-Salam, langsung dia ke Al-Majidiyah dan berkeluarga di Al-Majidiyah, mendapatkan anak dan sampai menyatakan wakaf pada dirinya untuk Al-Majidiyah. Wakaf itu tentunya bahasa Arabnya kif ya. Jadi tidak ada bisa kemana-mana. Jadi selain As-Salam ada juga kita kerjasama dengan pondok pesantren lain, pondok pesantren Arisalah, itu Ustaz Izar Jabas, ada lagi pondok pesantren Arisalah, ada juga pondok-pondok pesantren cabang mulai dari Mawaribus Salam, Rawdatus Salam yang di Sumatera Utara, termasuk juga pondok pesantren ini yang di daerah Sumatera Utara ini. Selain Rawdah, Mawaribus Salam, satu lagi apa ini kayak lupa ya ditunggu sebentar yang teringat masih ingat. Kurikulum Pondok Al-Quran Al-Majidiyah ini Ustaz, apakah hanya belajar tentang agama atau gimana Ustaz? Nah ini kadang-kadang wali santri harus diberi pengetahuan sedikit sebenarnya untuk kurikulum ini. Termasuk adalah tentunya kita tahu ya, kurikulum itu dari tidur santri sampai nantinya ketidur lagi, mulai dari malam sampai ke malam lagi, itu adalah satu kurikulum. Jadi kegiatan santri yang ada di pondok itu sudah diramu, tentunya sudah dibuat sebaik mungkin, sehingga yang baku itu kurikulum Al-Majidiyah ini adalah dipakai pondoknya itu 50% ya, 50% mulai dari pondok pelajaran bahasa Arabnya, pelajaran fikihnya, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Begitu juga tidak ketinggalan dengan pelajaran umumnya, pelajaran fisikanya, matematika, kimia, biologi, tidak ketinggalan. Jadi dari sini juga dengan santri yang ada di pondok ini, kita mau memberi suatu ekstrakurikuler yang lebih mantap lagi, nggak ketinggalan. Itu banyak sekali ekstrakurikuler ini. Ada dia di situ menjahit, ada dia di situ tentang tata boga, perbengkelan, las, salah satunya juga dengan ini ya, kegiatan kita ini studio, tentunya dengan fotografer dan lain sebagainya. Jadi ada juga di situ di bidang pertanian, perikanan, disitulah dia. Jadi ini tentunya menjadi suatu santri prenan. Jadi santri prenanya ada dari tahun 92 berdiri itu. Kita ternyata alhamdulillah dari tahun 2000 kita langsung mengadakan suatu kegiatan, suatu pendidikan usia anak PAUD, lalu masuk ke SD, lalu masuk ke MDA-nya, Madrasah Diniyah Awaliyah. Jadi SDIT itu sudah masuk di tahun 2000. Di tahun 2000 kita sudah mulai mengadakan kegiatan selain pondok, yaitu di SD sendiri, SD, TK. Awal-awal itu ada dari PAUD, TK itu ada semua sampai ke ALS misalnya. Ada
Alhamdulillah di sini dari TK sendiri Taman Kanak-kanak itu santrinya murid itu sudah ada 200 orang lebih. Lalu pendidikan sekolah dasar Islam terpadu itu kurang lebih 600 muridnya. Selain sekolah dasar Islam terpadu, kita ada nama TPI, Taman Pendidikan Al-Quran di tingkat TK-nya. Lalu di tingkat SD-nya ada juga, bosnya anak SD ini ternyata diwajibkan untuk hafiz Qurannya, tapi kita tidak mewajibkan ya untuk target, tidak harus target sekian juz. Kita mulai dari anak SD ini, bosnya kita ajarkan belajar menghafalnya. Iya. Jadi di sini alhamdulillah banyak sekali santri berprestasi ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Jadi Ustaz di sini kira-kira biaya pendidikan di sini Ustaz sebulan itu per bulan berapa ya Ustaz? Kalau kita berpikir untuk kegiatan dibanding di luar itu mahal ya. Kalau kenapa saya bilang di luar itu mahal? Di luar itu ada namanya kursus di luar itu ada namanya kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi di sini di Pondok Al-Quran Majidiyah ini dalam cukup dengan uang 800.000 anak santri itu mondok, dia sudah all in one. Di situ dia makan, di situ dia sudah menguasai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mulai dari hafiznya, mulai dari kepramukaannya. Kepramukaan kita tahu bosnya mencetak anak-anak yang penuh mandiri. Begitu juga dia ada di situ bahasanya, ada juga dia di situ mencetak bosnya anak santri itu santri yang trainer. Bagaimana santri-santri yang bisa berwirausaha di bidang pertanian kah, lalu di bidang tata boga dan sebagainya. Jadi itu semua all in one itu 800.000 itu mulai uang sekolah, uang makan, dan uang seluruh kegiatan. Itu seluruhnya sudah dipersiapkan dalam satu wadah. 800.000 itu sudah penghidupan. Teman-teman tahu nih, di Pondok Al-Quran Al-Majidiyah ini biaya pendidikan ini hanya 800.000. Itu udah all in one. Jadi udah dari biaya pendidikan belajarnya, makannya, minumnya, dari sekian air mandinya pun alhamdulillah sih saya merasakan ya enak juga sih ya di sini. Jadi di sini persiapan untuk Hari Santri Nasional itu gimana jadi Ustaz? Tahun ini Ustaz? Untuk persiapan Hari Santri, mudah-mudahan ini normal ya. Ya kalau seandainya normal ini kita adakan silaturahmi intinya. Karena silaturahmi ini Hari Santri ini adalah ajang-ajang silaturahmi yang mengumpulkan bermacam ragam santri sebanyak 22 pondok pesantren yang ada di Pekan Hilir. Itu kita membuat wadah suatu perlombaan mulai dari 3 bahasa, pidato 3 bahasa. Lalu ada juga kita usahakan juga perlombaan roh. Dalam suatu kebersamaan ini kita harus membuat suatu perkumpulan sehingga dapat menjadikan perkumpulan ini dapat menjadikan santri-santri yang menjadi santri trainer atau santri-santri yang berwirausaha. Oh bisa. Itu kira-kira sedang main kayak hadroh gitu Ustaz, itu bagian anak umum atau hizo apa yang dipilih gitu Ustaz? Yang main Ustaz? Kalau di pondok sendiri tentunya dia kan ada namanya mendaftar, lalu kita seleksi, lalu di samping dia diseleksi itu ada kemauan, baru di situ diadakan belajar. Belajar itu pun tidak semuanya ini tidak semuanya orang ini yang bisa memegang satu alat dengan alat yang lainnya, tidak bisa. Jadi kita ambillah satu anak itu harus mengambil satu alat.
sehingga alat itu bisa diperdalam sama anak didik santri tadi. Dari hadroh tadi sehingga dia bisa menjadikan anak ini tampil nantinya ke depan, berani tampil ke depan. Itu dia. Jadi teman-teman, inilah dari hasil historical Pondok Al-Quran Al-Majidiyah. Teman-teman, marilah daftar ke Majidiyah. Udah murah kok, 800.000, udah all in one lagi ya kan Ustaz ya. Alhamdulillah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Ana mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Muhammad Reza Juri ST atas waktunya yang telah membagikan cerita yang sangat penting untuk kita dengarkan. Kepada teman-teman di rumah, sampai jumpa pada episode selanjutnya.